Selamat datang. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang banyak dijumpai pada orang dewasa, yaitu diabetes mellitus. Apa itu diabetes? Bagaimana gejalanya? Dan bagaimana pengobatannya? Mari kita simak bersama. Diabetes mellitus adalah kondisi medis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara cukup atau tidak dapat menggunakan insulin dengan efektif. Insulin sendiri adalah hormon yang membantu tubuh untuk mengatur kadar gula darah. Tanpa insulin yang cukup, kadar gula darah akan meningkat dan ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti kerusakan pada jantung, ginjal, dan saraf. Tahukah kamu, ada dua jenis utama pada penyakit diabetes mellitus loh, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 1, tubuh tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Penderita diabetes tipe 1 perlu mengandalkan suntikan insulin seumur hidup untuk mengontrol kadar gula darah mereka. Sedangkan pada diabetes tipe 2, tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik atau jumlah insulin yang diproduksi tidak cukup. Diabetes tipe 2 paling sering terjadi pada orang dewasa. Diabetes tipe 2 seringkali dapat dicegah atau dikelola dengan perubahan gaya hidup seperti menjaga berat badan ideal, makan dengan pola yang sehat, dan rutin berolahraga. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes tipe 2 dapat berkembang menjadi komplikasi yang serius, seperti penyakit jantung atau kerusakan ginjal. Diabetes mellitus memiliki beberapa gejala yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, sering merasa haus dan sering buang air kecil. Hal ini terjadi karena tubuh berusaha mengeluarkan kelebihan gula melalui urin yang menyebabkan dehidrasi dan meningkatkan rasa haus. Yang kedua, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Hal ini dapat terjadi meskipun nafsu makan tetap normal atau bahkan meningkat. Yang ketiga, kelelahan yang berlebihan. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan gula darah sebagai sumber energi dengan efektif. Yang keempat, penglihatan kabur. Hal ini disebabkan oleh perubahan kadar gula darah yang dapat mempengaruhi lensa mata dan mengganggu fokus penglihatan. Yang kelima, luka atau infeksi yang sulit sembuh. Hal ini terjadi karena kadar gula darah yang tinggi dapat mengganggu proses penyembuhan dan meningkatkan risiko infeksi. Yang keenam, rasa kesemutan atau mati rasa pada tangan atau kaki yang dikenal sebagai neuropati perifer terjadi akibat kerusakan saraf yang disebabkan oleh kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang. Jika Anda mengalami gejala-gejala ini, segera periksa kadar gula darah Anda. Kemudian, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang kaya akan makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan kalori berlebih dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang berujung pada peningkatan kadar gula darah, sehingga meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Tidak berolahraga secara rutin dapat menghambat kemampuan tubuh untuk mengontrol kadar gula darah, karena aktivitas fisik dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu dalam pengelolaan berat badan. Yang ketiga, yaitu obesitas. Kelebihan berat badan, terutama penumpukan lemak di area perut, dapat menyebabkan resistensi insulin yang merupakan salah satu faktor utama penyebab diabetes tipe 2. Yang keempat, faktor keturunan. Jika ada riwayat keluarga yang menderita diabetes, seseorang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi yang sama, karena faktor genetik dapat mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah. Menjaga gaya hidup sehat sangat penting untuk mencegah diabetes mellitus. Kemudian, pengobatan diabetes terdiri dari dua jenis utama, yaitu farmako dan non-farmako. Pengobatan farmako adalah penggunaan obat-obatan untuk mengobati suatu penyakit atau kondisi medis. Dalam konteks diabetes, pengobatan farmako bertujuan untuk mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi terkait. Pada pengobatan farmako, dokter akan meresepkan obat-obatan untuk membantu mengatur kadar gula darah. Berikut beberapa obat yang sering digunakan. Yang pertama yaitu insulin. Insulin digunakan pada diabetes tipe 1 dan beberapa kasus diabetes tipe 2. Yang kedua, obat oral seperti metformin, sulfonylurea,
yang membantu tubuh lebih efektif dalam menggunakan insulin. Obat-obatan ini perlu dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dokter. Selanjutnya yaitu pengobatan non-farmako. Pengobatan ini menggunakan pendekatan yang tidak melibatkan penggunaan obat-obatan, tetapi lebih mengandalkan perubahan gaya hidup, pola makan, serta terapi alternatif lainnya untuk mengelola kadar gula darah dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian, berikut beberapa metode pengobatan non-farmako untuk penyakit diabetes. Yang pertama, mengatur pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana, serta meningkatkan konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, biji-bijian, dan protein sehat. Yang kedua, olahraga yang teratur, seperti berjalan, berlari, atau berenang. Hal ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengontrol kadar gula darah. Yang ketiga, manajemen stres. Stres dapat memengaruhi kadar gula darah, sehingga penting untuk melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam untuk mengurangi stres. Yang keempat, pengelolaan berat badan. Jika menurunkan berat badan berlebih, dapat meningkatkan pengendalian gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Yang kelima, pemantauan kadar gula darah. Mengontrol kadar gula darah secara rutin untuk memahami fluktuasi dan menghindari komplikasi jangka panjang. Yang keenam, akupuntur dan terapi alternatif. Beberapa orang menggunakan akupuntur atau terapi herbal sebagai pelengkap pengobatan diabetes, meskipun efektivitasnya perlu dipastikan melalui konsultasi medis. Pengobatan non-farmako ini dapat digunakan bersama dengan pengobatan medis yang diresepkan oleh dokter untuk membantu pengelolaan diabetes secara keseluruhan. Namun, penting untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum memulai pengobatan non-farmako. Diabetes mellitus dapat dicegah dengan menjaga pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, menghindari kebiasaan merokok, dan memeriksakan kesehatan secara rutin. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, jadi mari kita jaga tubuh kita dengan baik. Demikianlah pembahasan tentang diabetes mellitus pada orang dewasa, mulai dari definisi, gejala, pengobatan, hingga cara pencegahannya. Ingat, menjaga kesehatan adalah langkah terbaik untuk mencegah penyakit ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu hidup sehat.